Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Evriani Sari Dewi Hutapea dengan NIM 193020212034. Baik, di sini untuk kedua kalinya saya membuat video tutorial. Yang pertama kemarin itu ada tentang tutorial bagaimana sih cara mengoperasikan Microsoft Word, dan yang kedua adalah bagaimana cara mengoperasikan yang namanya Microsoft Excel khusus ya bagi pemula-pemula. Oke, baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga sebanyak-banyaknya biar teman-teman di luar sana bisa menonton video ini gitu, bagi yang membutuhkan. Oke, jadi langsung saja saya perkenalkan. Microsoft Excel itu adalah suatu program aplikasi spreadsheet atau lembar kerja yang bisa digunakan untuk membuat tabel dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Excel dapat mengelola data, biasanya itu bentuknya numerik gitu. Walaupun datanya dalam skala besar atau tidak terlalu besar juga ada. Untuk data yang super besar juga Microsoft punya ada yang lain, yakni Microsoft Soul Server 2005. Oke, karena Excel tergabung dengan Microsoft Office, maka sebagian pemerintah maupun shortcut yang ada di Microsoft Word juga dapat digunakan di Excel pada aplikasi Office gitu ya. Oke, untuk penggunaan dasar-dasar yang akan dicapai dalam mempelajari Microsoft Excel ini adalah satu, penggunaan data-data secara sederhana dalam bentuk lembar kerja, penggunaan fungsi-fungsi standar atau built-in yang ada di dalam Excel, kemudian pemformatan lembar kerja, penggunaan fungsi string, penggunaan fungsi logika, penggunaan fungsi pembacaan tabel, penggunaan grafik, dan pengurutan dan subtotal. Oke, baik teman-teman, langsung aja sebelum kita bagaimana cara-cara nih untuk atau memperkenalkan di Microsoft Excel itu gimana sih sheet kerja atau lembar kerjanya. Langsung aja teman-teman harus punya atau download di laptop atau komputer teman-teman Microsoft Excel seperti itu. Di sini di komputer saya sudah punya yang namanya Microsoft Excel, dan langsung aja kita buka sheetnya. Di sini sebenarnya nggak ada ya di bagian layar sini. Ini tuh sudah punya, ibaratnya udah ada data tapi datanya dimunculkan di layar seperti itu. Jadi bisa kita cari dalam tabel pencarian di sini, tulis aja Excel, atau jika sudah tertera seperti ini tinggal dibuka saja. Oke, langsung kita buka. Jadi bentuk atau jendela utamanya adalah seperti ini, dan kita klik ada yang namanya blank workbook. Oke, jadi ini adalah tampilan jendela dari atau lembar kerja dari si Microsoft Excel ini. Di sini ada kolom, baris. Teman-teman bisa ini yang namanya kolom, ada baris, ada sheet di sini. Terus di sini juga ada untuk buat zoom, membesarkan atau mengecilkan teman-teman. Di atasnya juga ada beberapa icon-icon ya. Icon-icon yang bisa digunakan dan hampir sama juga dengan Microsoft Word. Oke, di sini ada icon file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, help, and etc. Oke, di sini kita bisa membuat data besar, data kecil dalam bentuk angka. Oke, jadi dalam memulai Excel atau bekerja di lembar kerja Excel, kita itu harus men-start atau memulainya dulu. Nanti kalau sudah muncul jendela Excel yang seperti ini, dan kita bisa aja langsung membuat apa yang ingin kita kerjakan. Oke, langsung aja. Di sini kayaknya kita bisa insert. Di sini kan ada nih. Di insert ini kita bisa buat grafik. Kita mau grafik yang seperti apa? Nah, contohnya ini kita bisa buat di sini. Terus kita tinggal pilih gimana sih ininya, latar belakangnya seperti itu, atau change type dulu. Ada yang bentuk histogram, ada yang bentuk pie, ada line, ada kolom, ada area, bar, dan semacamnya. Oke teman-teman, kita mungkin langsung belajar ke yang contoh paling sederhananya aja ya. Contohnya kita mau buat data dulu. Kita mau buat data kelas contohnya. Oke, kita langsung bisa aja kita tulis di sini nomor. Di sini nama, kolom yang kedua ya. Nama. Oke, di sini nilai ya, jadi nilai.
Oke, langsung kita blok aja yang tiga-tiga ini. Kita mau buat kita pilih di sini yang format cell atau yang gini mungkin ya. Kita pilih warnanya dulu. Oke, biar agak kelihatan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kolomin semuanya jadi dia pukul rata all border. Oke, sudah jadi. Terus kita masukkan dulu angka 1, 2 dan selanjutnya. Udah, ini langsung tarik aja teman-teman. Oke. Salah. Kita dari sini dulu. Oke. Ini kayak untuk membuat menarik angka secara otomatis ya. Tapi ini dia cuma angka 1 semua. Coba dia buat berbeda angka 1, 2, 3 seperti itu. Kita hapus dulu angkanya. Oke, bisa ya. Kita blok dulu, teman-teman. Kita blok dulu dia kayak yang tadi, atau kita ulang lagi. Hapus, 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 hapus. Kita buat angka 1, terus kita blok dulu semuanya. Kita blok sampai sini. Terus tarik tambah 2 kolom dulu ya. Oke. Terus blok yang kolom 1 dan 2, terus udah tarik. Maka secara otomatis langsung dia mau sampai 100 juga teman-teman bisa buat. Coba kita tarik lagi sampai berapa nih? 9, 10, 15 contohnya tuh. Itu langsung otomatis. Selanjutnya kita cuma butuh 5 tadi ya teman-teman. Ya, udah terlanjur. Oke. Langsung aja ini juga kita tambah aja kolomnya ke bawah sampai 15 biar rata. Oke. Barisnya berapa nih? Oke. Ayo, selanjutnya kita buat contoh nama. Contohnya Sasmida. Ada lagi yang namanya Supritno. Ada lagi kita buat namanya Andi. Selanjutnya ada kita buat Surti. Oke. Sampai itu aja dulu ya teman-teman. Atau enggak kita hapus aja deh nih, biar enggak buat ribet. Blok dulu, terus kita cut atau delete. Nah, oke. Terus kita buat di sini, kita kayaknya kasih jarak dulu, tapi langsung di sel bagian sini ya, A, B, C, D dan selanjutnya ini di sel yang ini geser. Oke. Biar kayak ada jarak seperti itu. Oke, mungkin kita bisa tambahin 1 kolom lagi di sini. Kita tinggal buat gini aja. Oke, di sini ada contohnya dapat nilai 10. Di sini dapat nilai 8. Di sini dapat nilai 7. Di sini dapat nilai 9. Oke, bagaimana cara menjumlahkan ini, guys? Sekarang caranya kita tinggal pakai rumus aja. Klik aja di situ sum. Sum. Caps lock biasanya huruf kapital, sum. Terus di dalam kurung blok yang ini semua. Oke. D6 sum D6. Kok nggak bisa ya teman-teman, sabar dulu ya.
Oke, sebentar ya teman-teman. Jadi kita buat dulu di sini. Di dalam rumus Microsoft Excel itu ada sum itu menjumlahkan, bisa juga menggunakan icon auto sum. Average atau rank mencari nilai rata-rata, max itu untuk nilai tertinggi, min itu mencari nilai terendah, dan count itu untuk menghitung cacah data atau jumlah record. Oke, baiklah teman-teman. Di sini saya juga lupa yang ini namanya. Apa sih namanya itu? Rumus-rumus. Oh iya, pantasan teman-teman. Ada yang lupa. Ternyata itu kita buat di sini sama dengan terus ada sum, ya langsung kan keluar tuh sum, udah. Selanjutnya buka kurung, langsung number, langsung kita, oke. Terus langsung tutup kurung. Terus setelah itu sudah kita enter. Nah, langsunglah totalnya di situ sejumlah 34 total. Oke. Nah, jadi ini cuman contoh sementara. Teman-teman juga bisa mengatur tulisannya mau seperti apa, bisa diatur di dalam sub tabel yang ada di sini, bisa digaris miringin juga, garis miring. Nah, atau kita mengubah warnanya merah contohnya. Yang bagian ini bisa kita blok juga, terus kita ganti warnanya yang ada di sub kolom yang cat seperti ini. Ya, seperti itulah teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau buat apa lagi nih? Persen. Di sini ada nih. Kita mau di format general itu ada kayak number. Di sini ada number. Di situ kalau kita buka format cellnya itu ada number, alignment, font, border, fill, protection. Di situ ada general, number. Nah, kita mau buat seperti apa? Apakah dia dalam bentuk ini? Kalau untuk akuntansi ya teman-teman, ini bisa banyak digunakan. Tapi di sini saya lebih memfokuskan teman-teman untuk pertama kenal dulu sel itu yang mana, kolom itu yang mana, baris itu yang mana. Ini fungsi-fungsinya apa aja, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini yang saya contohkan ini hanyalah contoh pembuatan data yang sederhana saja. Seperti itu. Mungkin teman-teman di rumah bisa lagi lebih banyak tahu seperti teman mempelajari di setiap YouTube dimanapun teman-teman bisa dapatkan yang lebih spesifik lagi tentang nanti untuk membuat kolom itu untuk membuat untuk membuat grafik dan pembuatan data grafik itu gimana, dan data yang berbentuk persen akuntansi di bank itu lebih spesifik lagi. Cuman di sini kita perkenalan aja, dan di sini juga teman-teman bisa nulis yang namanya rumus-rumus di Microsoft Excel itu sangat banyak. Teman-teman nggak usah perlu capek-capek ngetik satu-satu gitu, jadi ada rumusnya masing-masing. Selanjutnya teman-teman juga gampang untuk men-save, atau di sini banyak yang bisa teman-teman dapat kerjakan ya, baik itu data kelas bagi calon-calon guru, baik itu data pribadi mungkin. Oke. Sudah kemana tadi nih? Oke, ini dia. Di sini ada auto zoom, average, max, min. Ini rumus. Ini ada rumus juga tadi yang saya bilang. Di sini tuh rumus semua. Terus average itu merupakan formula yang digunakan untuk mencari rata-rata. Kalau rata-rata itu rata-rata nilai yang biasa digunakan oleh guru-guru ya di sekolah SD atau bahkan di tingkat perkuliahan juga ada. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan teman-teman. Silakan nanti langsung di save, contohnya di save dulu, jangan di save save terus cari browser, terus setelah itu pilih di mana kita mau. Oke, saya mau di sini
tulis Epri terus 25 atau 223 gitu. Oke, save. Ini sudah tersave dan kita kembalikan. Selanjutnya kita buka di download, terus ya, cari yang di sini. Tadi aku buat Epri 223 gitu. Oke, data sudah tersimpan dan sudah ditemukan. Inilah dia gambarannya tadi. Silakan perbesar atau ditarik dulu nih kemana gitu biar kelihatan. Oke, ini dia. Oke, terima kasih, sekian dari saya, sampai jumpa.